Telah terjadi sebuah insiden pesawat Airbus A320 di mana kedua pilotnya lupa menaikkan landing gear. Berbahayakah kalau sampai lupa menaikkan landing gear? Apakah sama bahayanya dengan lupa menurunkan landing gear? Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah lupa menaikkan landing gear. Di mana, kapan, siapa, bagaimana kondisi dan keadaannya atau akibatnya. Mari kita saksikan, nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada, kembali dengan saya, Captain Hans. Kali ini kita akan membicarakan sebuah cerita sesuai dengan judul, yaitu kedua pilot lupa menaikkan landing gear. Di mana kejadiannya? Mari kita mulai. Sekitar bulan Juli tahun 17 di India, atau tepatnya sebuah airline Air India, di mana pilotnya keduanya adalah wanita. Mereka lupa menaikkan landing gear saat after takeoff. Perjalanan atau penerbangan dari Kolkata menuju Mumbai dan akhirnya divert menuju Nagpur. Nagpur adalah salah satu kota ketiga terbesar di India. Cerita diawali dari takeoff Kolkata. Pada saat airborne, kedua pilot lupa menaikkan landing gear. Lalu setelah penerbangan 1,5 jam, mereka baru sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi, yaitu fuel atau bahan bakar berkurang banyak sekali. Bisa Anda bayangkan, pada saat itu kemampuan pesawat hanya bisa naik pada ketinggian 24.000 kaki dan kecepatan hanya 230 knots. Anda bisa bayangkan sebuah Airbus yang maksimum ketinggiannya bisa mencapai 39.000 kaki dengan kecepatan mencapai 450 knots, more or less. Tapi hanya mampu 24.000 feet saja dengan kecepatan cuma 230 knots. Bisa Anda bayangkan, kenapa pilotnya bisa tidak curiga dengan ketinggian hanya maksimum 24.000 saja? Seharusnya mereka curiga. Ada sesuatu yang lain di dalam penerbangan tersebut. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya punya sebuah pantun seperti biasa. Terjadinya atau setiap kali terjadinya sebuah kecelakaan, katakanlah dalam hal ini insiden, setiap kali terjadinya sebuah kecelakaan, pastinya ada sesuatu yang terlupakan. Checklist harus dibaca dan jangan diabaikan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena di Airbus sendiri ada standard operating procedure yang harus dilakukan. Pertama, pada saat passing 10.000 feet, sang pilot harus membaca after takeoff checklist. Pada saat after takeoff checklist dikatakan landing gear up, flaps retracted, packs on. Itu tidak dibaca. Dipastikan itu tidak dibaca. Apabila itu dibaca, pasti tidak akan ada yang terlupakan. Dan anehnya pula, dari sikon yang terjadi pada saat itu, dari penumpang tidak ada yang komplain ke pramugari. Pramugari pun tidak ada report kepada kokpit ada something wrong di dalam pesawat. Pesawat bergetar, pesawat ya mungkin kalau ketinggian pramugari tidak mungkin tahu seberapa tingginya pesawat itu akan terbang. Tapi dengan getaran yang terjadi, seharusnya pramugari bisa tahu dan melaporkan kepada pilot
bahwa kenapa pesawat bergetar. Itu yang sering kami terima report dari para pramugari. Kalau ada getaran di belakang, mereka akan lapor ke kokpit Cap bahwa di belakang terjadi atau terasa getaran. Lalu kita akan jawab, oke, semuanya normal, tidak terjadi atau tidak terdapat keanehan yang lain, karena indikasi di kokpit itu semuanya serba normal. Tapi mereka tidak ada laporan ke pilotnya. Dan pada saat pesawat sampai suatu ketinggian maksimum, suatu ketinggian jelajah atau cruising, di situ ada lagi SOP-nya yang mengatakan bahwa kita harus mengecek engine, bleed air, electrical, hydraulic, dan terakhir ada satu kolom yaitu fuel. Di mana fuel itu harus dicek apakah ada sesuatu kekurangan yang ekstrim. Biasanya kalau sampai terjadi kekurangan ekstrim itu hanya ada satu timpang, fuel yang kiri atau yang kanan terjadi kebocoran. Dan ini pun tidak dicek oleh kedua pilot tadi. Seharusnya kalau ini dicek, kemungkinan hanya sekitar 25 sampai dengan 30 menit setelah tinggal landas, pilot langsung tahu bahwa bahan bakarnya berkurang, satu atau keduanya terjadi kebocoran atau leaking. Di situ mereka harus sadar. Kenyataannya mereka tidak menyadari hal seperti ini. Mereka tetap terbang dengan ketinggian 24.000 feet dengan kecepatan 230 knots. Mereka tetap tidak realize. Jadi awareness mereka pada saat itu sangat-sangat kurang sekali. Karena pilot dibutuhkan ketelitian dan juga awareness atau kewaspadaan dalam menerbangi sebuah pesawat. Apapun itu bentuknya, dari sensing yang ada pada diri kita, entah itu mata, telinga, hidung, semua harus kita bisa pergunakan untuk awareness atau kewaspadaan. Tapi sayangnya, mereka baru sadar setelah 1,5 jam terbang, mereka baru tahu bahwa ada something wrong dengan fuel dia. Berkurang banyak sekali fuelnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka putuskan untuk divert menuju ke sebuah kota. Jadi di antara Kolkata dengan Mumbai ada sebuah kota bernama Nagpur. Disitulah mereka mengambil inisiatif untuk divert atau lari ke Nagpur. Oke, mereka kontak ke control atau ke radar bahwa ada something wrong dengan pesawat mereka, lalu minta divert ke Nagpur. Diizinkanlah untuk divert ke Nagpur. Preparation atau persiapan menuju Nagpur dipersiapkan. Pada saat mendekati final, checklist mereka mengatakan bahwa landing gear harus turun. Disitulah mereka baru sadar bahwa selama penerbangan 1,5 jam, landing gear-nya masih turun. Beda halnya dengan pesawat Twin Otter. Pesawat Twin Otter ini memang dirancang landing gear-nya selalu turun, yang mana disebut unretractable landing gear. Pesawat ini memang sudah dirancang oleh pabrik bahwa landing gear-nya selalu turun. Jadi tidak ada masalah, baik dari segi fuel consumption-nya ataupun performance-nya. Beda halnya dengan Airbus, yang landing gear-nya mutlak harus naik. Karena pada saat landing gear turun seperti ini hambatannya atau drag-nya sangat-sangat besar sekali. Bisa Anda bayangkan tadi yang saya sebutkan, sebuah Airbus yang biasa ketinggian sampai 39.000, tapi ini hanya bisa mencapai hanya 24.000. Betapa banyak fuel yang terbuang karena drag tadi. Jadi resikonya memang tidak begitu fatal. Tapi kalau seandainya mereka tidak realize selama 1,5 jam,
ini akan mengakibatkan menjadi fatal condition, yaitu pilot kehabisan bahan bakar dan mereka juga tetap tidak menyadari, tiba-tiba mesinnya mati di atas, selesai. Oke, itu gambaran sekilas bahwa kalau pilot lupa menaikkan landing gear, walaupun fatalnya tidak terlalu, namun akan menjadi fatal apabila tidak disadari oleh sang pilot. Baik, sampai di sini percakapan kita, dan untuk sesi yang berikutnya saya akan mencoba untuk mengulas tentang kejadian di Pakistan yang mana pilot lupa menurunkan landing gear. Kalau kali ini pilot lupa menaikkan landing gear, next kita akan membahas tentang pilot lupa menurunkan landing gear. Seperti apa fatalnya? Nanti kita akan ulas di video yang berikutnya. Terima kasih atas waktu yang Anda sediakan. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo.